Pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semua. Pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kembali dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, yaitu diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat Kolose 2 ayat ke-6 sampai ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan memberi tema pada renungan pada pagi hari ini, yaitu adalah meresponi karya keselamatan Allah. Meresponi adalah sebuah tindakan atau sebuah kata yang mengandung sebuah tindakan dari apa yang kita terima, apa yang kita alami, ataupun apa yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita respon kita terhadap hal-hal yang kita alami. Meresponi bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif, tergantung bagaimana kita memberikan respon itu terhadap apa yang kita alami dan kita perbuat di dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga memiliki kendali terhadap tindakan dan respon kita terhadap situasi maupun setiap hal yang kita alami. Dan kita bayangkan ketika kita mau melamar pekerjaan, bagaimana kita pasti akan membuat sebuah surat atau mungkin membuat sebuah surat lamaran pekerjaan yang terbaik supaya dapat diterima di perusahaan yang kita dambakan atau impikan. Sama halnya ketika kita sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan yang kita dambakan itu, pasti itu ada respon yang kita harus perbuat, harus ada tindakan yang kita perbuat. Bagaimana ketika kita sudah diterima dalam pekerjaan, pastinya kita akan bekerja dengan baik, pastinya kita akan memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, dan pastinya kita akan memberikan hasil yang terbaik, dan pastinya kita akan memberikan buah yang terbaik terhadap perusahaan kita, sehingga kita akan mendapatkan gaji dari jerih lelah kita saat kita bekerja dengan baik. Nah, sama halnya ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan telah memberikan jalan kebenaran, jalan keselamatan itu kepada kita. Dan kita harusnya sekarang bagaimana cara kita meresponi karya keselamatan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita harus memberikan sebuah respon yang terbaik di dalam karya keselamatan Allah, atau malah sebaliknya kita memberikan respon yang mungkin tidak baik, atau mungkin kita malah tidak peduli akan karya keselamatan Allah dalam hidup kita, dan kita acuh tidak acuh akan itu, dan kita hanya puas, hanya percaya saja kepada Yesus dan tidak melakukan apa-apa, dan malah kita melakukan hal-hal yang mungkin dulu dosa-dosa dulu kita lakukan. Itu salah Bapak Saudara. Harusnya ketika Tuhan Yesus Kristus telah memberikan jalan keselamatan kepada kita, dan kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memberikan respon tindakan yang baik kepada karya keselamatan Allah itu kepada kehidupan kita. Lalu bagaimana respon kita yang baik? Respon yang baik untuk meresponi karya keselamatan itu dengan benar. Yang pertama adalah kita memiliki hidup yang berakar di dalam Tuhan. Kita buka kitab kita dari Kolose yang kedua. Saya akan bacakan, kita lihat di ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah,
Di sini adanya sebuah tindakan atau usaha kita untuk terus terikat kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat sebuah pohon. Bagaimana sebuah pohon ketika pohon itu tertiup angin yang kencang. Mari kita lihat, mungkin batang pohon itu akan patah, atau mungkin daun itu akan berterbangan, atau mungkin buah itu akan jatuh kemana-mana. Tetapi mari kita lihat batang pohonnya, bagaimana masih tetap bertahan dan tertancap pada tanah dan tidak terlepas pada tanahnya. Artinya apa? Kenapa pohon itu tidak lepas dari tanahnya? Karena pohon itu memiliki akar atau berakar sangat kuat di dalam tanah itu. Makanya angin itu tidak bisa mencabut pohon itu dari tanahnya. Itu seperti halnya iman kita kepada Tuhan. Bagaimana iman kita harus memiliki fondasi yang kuat, harus memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar dalam Tuhan, dan selalu memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Maka ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang, ketika pencobaan itu datang, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Kita tetap stay di dalam Tuhan. Kita tetap ada dan tetap kokoh di dalam Tuhan. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang kita alami, mungkin itu hal-hal yang mungkin tidak baik dalam hidup kita, tapi ketika kita memiliki hidup dan iman yang kokoh, hidup yang kokoh di dalam Tuhan, hidup yang berakar kuat di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita akan bertahan di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah digoyahkan, kita tidak akan mudah berpaling dari Tuhan. Maka dari itu, milikilah hidup yang berakar kepada Tuhan. Kita harus memiliki fondasi yang baik di dalam Tuhan. Kita harus memiliki pengertian pengetahuan yang baik akan Tuhan. Dan kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan hari lepas hari, supaya kita boleh terus di-upgrade, boleh terus memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki pengetahuan yang benar dalam Tuhan, tidak dengan sesuai dengan apa pemikiran kita sendiri, dan malah itu akan terus memberkati hidup kita, terus membuat hidup kita akan semakin berakar kokoh di dalam Yesus. Ini adalah sebuah respon yang baik. Bagaimana kita menunjukkan respon yang baik akan karya keselamatan Allah. Atau mungkin sebaliknya, kita tidak peduli pada karya keselamatan Allah. Kita hanya cukup dengan percaya saja, saya bisa kok masuk surga. Tidak. Karena kata respon atau percaya itu adalah sebuah tindakan, harus dibuktikan dengan tindakan kita, sikap kita, dan perilaku kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua melalui poin yang pertama ini, kita disadarkan bersama-sama akan pentingnya memiliki hidup yang berakar di dalam Tuhan, hidup yang kokoh dalam Tuhan. Itu respon yang pertama, saudara. Lalu respon yang kedua untuk meresponi karya keselamatan Allah itu dengan benar, yaitu adalah bertambah teguh dalam iman di dalam Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 bagian A, yaitu hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ayat 7 yang B, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Di sini jelas dikatakan dari surat Paulus kepada jemaat Kolose dan juga tentunya kepada kita semua sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan. Kata teguh, mari kita akan garis bawahi kata teguh itu. Bagaimana kata teguh itu berarti kuat, berpegang, dan juga tetap tidak berubah. Artinya bahwa hidup kita harus selalu berpegang, berpatokan kepada firman Tuhan yang selalu beriman kepada Tuhan apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami.
baik itu kita dalam kesusahan, baik itu kita mengalami sebuah kekhawatiran, baik itu kita masih mengalami pada saat kita mengalami masalah ataupun kebahagiaan, kita harus teguh tetap beriman kepada Tuhan. Dan juga jangan pernah berubah, jangan pernah kita lari dari iman kita kepada Tuhan. Walaupun di luar sana kita tahu banyak yang menawarkan hal-hal yang mungkin menggiurkan hati kita, mungkin menyenangkan hati kita, walaupun mungkin itu bersifat sesaat. Tapi percayalah bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah jawaban atau hadiah yang terbaik untuk hidup kita, supaya hidup kita boleh diselamatkan, supaya hidup kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat sebuah kereta api. Bagaimana kereta api itu mengantarkan mengantarkan penumpang untuk menuju ke kota yang mereka tuju. Pastinya kereta api itu berjalan sesuai dengan rel yang sudah dibuat, sehingga dapat mengantarkan orang-orang ke tempat tujuan dengan baik. Tapi coba bayangkan bagaimana ketika kereta itu tidak sesuai rel yang dibuat. Yang pertama, apakah orang yang diantarkan bisa mencapai tujuan dengan baik? Yang kedua, apakah kereta itu bisa berjalan dengan baik? Pastinya tidak, Bapak Saudara. Pastinya ketika kereta itu tidak sesuai dengan rel yang dibuat, pastinya kereta itu tidak akan mengantarkan orang itu dengan baik, tidak sesuai dengan tujuannya. Itu sama halnya dengan kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak memiliki iman yang teguh dan pengetahuan yang benar dengan Tuhan, kita bisa saja tidak bisa mengarahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Tapi bagaimana ketika hidup kita tidak sesuai dengan realnya Tuhan? Seperti kereta tadi, dia mungkin akan terlepas dari rel dan jatuh. Mungkin kereta itu juga akan terbakar dan hangus. Seperti halnya hidup kita, Bapak Saudara. Bagaimana ketika hidup kita tidak sesuai dengan relnya Tuhan, maka hidup kita akan hancur, maka hidup kita akan hampa, maka hidup kita kalau makanan itu kurang garam, Bapak Saudara. Dan pastinya siap-siaplah kita akan dibawa kepada perapian yang menyala-nyala dan dihukum selama-lamanya ketika kita tidak sesuai dengan relnya Tuhan Yesus. Hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kita menyepelekan karya keselamatan itu dalam hidup kita. Karena kesempatan itu hanya sekali dalam seumur hidup kita. Tidak bisa kita menawar lagi, karena kita sudah tidak meresponi karya keselamatan itu dengan baik. Maka dari poin yang kedua ini, cara meresponi karya keselamatan itu dengan benar, yaitu dengan cara terus bertambah teguh dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu, hendaklah hidupmu sesuai dengan jalannya Tuhan dan hidupmu sesuai dengan jalan orang benar, bukan dengan jalan orang fasik. Itu respon yang kedua, Bapak Saudara. Lalu respon yang ketiga, yaitu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ini adalah respon yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan. Saya akan bacakan di ayat yang ke-7b, mengatakan bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya apa? Ini ucapan syukur ini adalah berarti ada sebuah tindakan kita atas karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini adanya sebuah rasa berterima kasih kita kepada Tuhan karena kita telah mendapatkan karya keselamatan itu di dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, masih berapa banyak dari kita yang belum mengucap syukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita?
Ucapan syukur adalah suatu tindakan yang positif yang kita lakukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan di sini adanya sebuah tindakan yang kita lakukan kepada Tuhan, dan ini harus kita lakukan, saudara. Dan kita percaya bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita memang merasa bahwa kita adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, pastinya kita sebagai orang diciptakan, pasti kita akan mengucap syukur kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita tidak perlu mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita bukanlah ciptaan Tuhan Yesus Kristus, bukanlah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa tiba-tiba hidup di dunia ini? Pastinya ada yang menciptakan kita, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Saudara, marilah kita harus memiliki ucapan syukur di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Walaupun mungkin berkat yang kita terima tidak sesuai apa yang kita inginkan, tetaplah mengucap syukur. Walaupun mungkin kita menerima hal yang tidak baik di dalam Tuhan, mungkin hal yang kurang sesuai dengan keinginan kita, tetaplah mengucap syukur, Bapak Saudara. Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, apapun mungkin kita melihat itu tidak baik, tapi itulah yang terbaik dari Tuhan. Walaupun mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Ya Tuhan, saya ingin itu Tuhan memiliki rumah yang mewah, yang besar, yang ada kolam renangnya, ada ini itunya. Tapi ketika Tuhan memberikan rumah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan kita terus mengeluh kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kok enggak ini sih? Masih berapa banyak ada kita yang masih melakukan hal seperti itu? Kita harus tahu bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini kita tuh hanya sementara. Kita harus tahu, Bapak Saudara. Ibarat kalau orang Jawa berbicara bahwa di sini tuh cuma hanya mampir ngombe, artinya hanya sementara. Kehidupan kita sesungguhnya nanti di surga nanti kepada Tuhan, bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk meresponi karya keselamatan itu dengan baik, bukan hanya dengan ucapan kita saja, tapi dengan tindakan kita di dalam Tuhan. Itu yang menentukan, Bapak Saudara. Dan saya berharap, saya berdoa terus kepada kita semua agar terus merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Bukalah hati, Bapak Saudara, supaya firman Tuhan ini dapat masuk dalam hati kita dan menyadarkan diri kita dan hati kita dengan baik. Mari dari 3 poin ini, dari 3 hal, 3 respon ini, kiranya dapat mengingatkan kita kembali, kiranya dapat menyadarkan kita kembali bagaimana Allah begitu baik dalam hidup kita, bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan hal yang baik, yaitu dengan mati di kayu salib. Harusnya kita, ketika kita sudah memutuskan diri kita, hidup kita untuk percaya kepada Tuhan, responilah itu dengan tindakan yang baik dari Tuhan. Ya. Responi bukan sekedar ketika kita memperingati kematian Yesus, kita melihat film itu dan kita menangis, bukan. Lalu ketika film itu sudah tidak diputar, lalu kita kembali pada kehidupan kita yang lama, bukan itu, Yesus. Tapi bagaimana kehidupan kita mencerminkan karya keselamatan Allah, mencerminkan bahwa kita berhak mendapatkan karya keselamatan Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan hal itu, supaya hidup kita tidak sia-sia hidupnya ini, supaya hidup kita tidak berguna,
tapi hidup kita bisa memberkati orang lain dan juga hidup kita. Itu yang harusnya kita miliki, itu harusnya respon yang kita miliki ketika kita sudah memutuskan percaya dan Tuhan telah memberikan karya keselamatan itu kepada kita. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua, bisa memberikan semangat buat kita semua, supaya terus memiliki hidup, memiliki respon yang baik akan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, tetap terus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, dan teruslah berdoa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.